Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat pada Bapak Muhammad Mizan Syahroni MAG dan kepada teman-teman semua yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa diberikan nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat iman. Tak luput sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Baiklah, perkenalkan saya Rosida yang akan menjadi moderator yang akan membimbing jalannya presentasi ini. Izinkanlah kami mempresentasikan sebuah tema yang berjudul kedudukan Islam sebagai pedoman hidup dan sumber hukum dalam Islam. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri Rosida, yang kedua ada Hanifah, ketiga Muhammad Fauzi, dan keempat Ahmad Saihu. Presentasi ini dibuat demi memenuhi nilai mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Mizan Syahroni MAG. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam presentasi ini, yang pertama, pengertian Al-Quran. Yang kedua, bagaimana kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Dan yang ketiga, penjelasan sumber hukum dalam Islam. Baiklah, pada pemateri kami persilahkan. Pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qur'a, berarti bacaan atau dibaca. Ada yang berpendapat bahwa Quran adalah masdar yang bermakna isim maf'ul. Karenanya ia berarti yang dibaca atau makruh. Secara istilah, Al-Quran merupakan firman Allah yang merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril yang diriwayatkan dengan cara mutawatir. Kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi dari seluruh ajaran agama Islam karena langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebagai sumber utama dan pertamanya yang berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia yang ada di bumi. Kedudukan Al-Quran adalah sebagai sumber kebenaran yang tidak akan pernah salah karena merupakan firman Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pengarah bagi manusia agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Al-Quran sebagai pedoman hidup memberikan petunjuk lengkap terhadap aturan-aturan hidup manusia yang dapat menciptakan kehidupan nyaman, bahagia, dan sejahtera. Pandangan Al-Quran sebagai sumber hukum menurut mazhab. Yang pertama, pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sependapat dengan jumhur bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum pertama Islam. Namun, ia berbeda mengenai Al-Quran itu, apakah mencakup makna dan lafaz atau hanya maknanya saja.
Di antara dalil yang menunjukkan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa Al-Quran hanya maknanya saja, misalnya, ia mengatakan boleh sholat dalam bahasa Parsi walaupun tidak dalam keadaan mudorot. Tapi ini bagi orang pemula dan tidak untuk seterusnya. Padahal, menurut Imam Syafi'i, sekalipun orang itu bodoh, tidak dibolehkan membaca Al-Quran dengan menggunakan bahasa selain Arab. Yang kedua, pandangan Imam Malik. Menurut Imam Malik, hakikat Al-Quran adalah kalam Allah yang lafaz dan maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber hukum Islam, dan dia berpendapat bahwa Al-Quran itu bukan makhluk karena kalam Allah termasuk sifat Allah. Yang ketiga, pandangan Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, sebagaimana pendapat ulama yang lain, Imam Syafi'i menetapkan bahwa sumber hukum Islam yang paling pokok adalah Al-Quran. Bahkan beliau berpendapat tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun kecuali petunjuk terdapat di dalam Al-Quran. Yang keempat, pandangan Imam Ibnu Hambal. Pandangan Imam Ahmad sama dengan Imam Syafi'i dalam memposisikan Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam dan selanjutnya diikuti oleh sunnah. Sumber hukum dalam Islam. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum. Pengertian sumber hukum Islam, agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia dan alam raya agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena itu, untuk memperoleh kebahagiaan tersebut, dibuatlah aturan-aturan yang disebut dengan sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah rujukan untuk mengambil keputusan dalam menghukumi suatu perbuatan dengan cara yang dibenarkan syariat Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Hukum-hukum Islam adalah ajaran yang dibangun atas argumentasi dan landasan yang jelas dan kokoh. Terbentuknya hukum Islam tidaklah semata oleh akal manusia, namun di dalamnya terbangun sinergitas antara kehendak langit dan pengetahuan akal manusia, di mana kedua hal tersebut merupakan bagian dari hidayah atau petunjuk yang Allah berikan kepada manusia sebagai bekal dalam menjalani kehidupannya di dunia. Empat sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang disepakati ulama ada 4, yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'a, berarti bacaan atau dibaca. Secara istilah, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril yang diriwayatkan dengan cara mutawatir. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam pertama dan utama dalam menghukumi persoalan dalam kehidupan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran yang berbahasa Arab adalah sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan pernah bisa dibuat oleh manusia untuk dijadikan tandingannya. Oleh karena itulah Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang utama daripada lainnya. Sebagai sumber hukum Islam, ada beberapa hal yang disampaikan secara rinci dalam Al-Quran dan ada juga yang disampaikan secara umum. Misalnya saja terkait dengan ibadah yang dijelaskan secara rinci, sedangkan untuk masalah yang lainnya tidaklah dijelaskan dengan rinci. Oleh karena itu, dibutuhkanlah sumber hukum Islam lainnya sebagai pendukung agar nantinya Al-Quran bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi pedoman ketika muncul suatu permasalahan. Yang kedua adalah hadis. Hadis secara bahasa artinya berita atau sesuatu yang baru. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, maupun takrir yang dilakukan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hadis terbagi 3, yaitu hadis qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Sementara itu, ada yang berpendapat hadis hamiyah termasuk kategori hadis. Pembagian hadis ditinjau dari sanadnya terbagi menjadi 3, yaitu hadis mutawatir, masyhur, dan ahad. Sedangkan hadis ahad ditinjau dari kualitas perawinya terbagi 3, yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif.
Al-Quran dan hadis tidaklah bisa dipisahkan, tetapi saling melengkapi. Oleh karena itu, keduanya selama ini telah menjadi pedoman bagi masyarakat, terutama umat Muslim. Jika umat Muslim menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, dan ternyata masih belum menemukan titik terang dari suatu permasalahan, maka hadis akan menjadi pedoman yang berikutnya setelah Al-Quran. Jadi, hadis dapat dikatakan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kedudukan hadis adalah sebagai penguat dan memberikan keterangan ketika penjelasannya tidak tercantum di dalam Al-Quran. Apa yang disampaikan dalam hadis adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa juga dari hasil ijtihad. Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran memiliki fungsi terhadap Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama ada bayan at-taqrir. Bayan at-taqrir disebut juga dengan bayan at-ta'kid dan bayan al-isbat. Dalam hal ini hadis berfungsi untuk menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir. Fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir yaitu memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal atau samar atau tidak dapat diketahui. Memberikan persyaratan ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan penentuan khusus ayat-ayat yang masih umum. Yang ketiga ada bayan at-tashri'. Bayan at-tashri' adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Fungsi ini disebut juga dengan bayan zaid ala al-kitab al-karim. Yang keempat bayan an-nasakh. Secara bahasa an-nasakh memiliki arti yang beragam, diantaranya al-ibtal atau membatalkan, al-ijarah atau menghilangkan, at-tahwil atau memindahkan, stay at-taghyir atau mengubah. Adapun yang disebut dengan bayan nasakh adalah adanya dalil syara' yang dapat menghapuskan ketentuan yang telah ada karena datangnya dalil berikutnya. Menurut jumhur ulama, kedudukan hadis menempati posisi kedua setelah Al-Quran, ditinjau dari urut atau thubutnya. Al-Quran bersifat qat'i atau pasti, sedangkan hadis bersifat zanni al-urut atau relatif, kecuali yang berstatus mutawatir atau berturut-turut. Yang ketiga adalah ijma'. Ijma' berasal dari bahasa Arab ijma' yang berarti konsensus. Istilah ini berasal dari kata ajma'a yang artinya menyepakati. Kata ini berakar dari jama'a yang berarti mengumpulkan atau menggabungkan. Menurut KBBI, pengertian ijma' adalah kesesuaian pendapat atau kata sepakat dari para ulama mengenai suatu hal atau peristiwa. Secara etimologi, pengertian ijma' mengandung dua arti. Pertama, ijma berarti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau memutuskan berbuat sesuatu. Kedua, ijma berarti sepakat. Pengertian ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam suatu perkara yang terjadi, ijma adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati, dan hasil dari ijma adalah fatwa. Sedangkan menurut istilah ijma adalah kesepakatan pendapat dari seluruh ahli ijtihad setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat. Kedudukan ijma ini adalah sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Jadi ijma adalah salah satu cara menetapkan hukum yang tidak didapatkan di Al-Quran dan hadis. Pada awalnya, ijma ini dijalankan oleh para khalifah serta para petinggi negara dari musyawarah yang sudah mereka lakukan, lalu hasilnya akan dianggap sebagai perwakilan dari pendapat umat muslim. Setelah berjalannya waktu, musyawarah yang dilakukan pun semakin banyak diikuti, terutama diikuti oleh ahli ijtihad dan dilanjutkan hingga saat ini. Ijma sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ijma sarih dan ijma sukuti. Ijma sarih atau lafzi adalah suatu kesepakatan dari para mujtahid yang dilakukan melalui pendapat atau perbuatan terhadap suatu hukum perkara tertentu. Untuk ijma sari ini tergolong jarang terjadi. Sedangkan ijma sukuti adalah kesepakatan dari para ulama melalui seorang mujtahid yang sudah mengutarakan pendapatnya mengenai hukum suatu perkara. Setelah itu pendapat dari mujtahid tersebut pun
menyebar dan banyak orang yang mengetahuinya. Dalam hal ini, mujtahid lainnya tidak menyatakan ketidaksetujuan pada pendapat tersebut setelah melakukan riset penelitian tentang pendapat itu. Menurut istilah para ahli usul fikih, pengertian ijma adalah kesepakatan terhadap permasalahan hukum syara' pada suatu peristiwa. Kesepakatan ini dilakukan para mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah Rasulullah wafat. Berikut pengertian ijma menurut para ulama. Yang pertama, Imam Al-Ghazali. Ijma adalah kesepakatan umat Muhammad secara khusus atau suatu urusan agama. Yang kedua, Imam Al-Amidi. Ijma adalah kesepakatan sejumlah ahlul hal wa al-ad atau para ahli yang berkompeten mengurusi umat dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus. Yang ketiga, Abdul Al-Wahhab Khalaf. Ijma adalah konsensus semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasul wafat atau suatu hukum syara' mengenai suatu kasus. Dan yang keempat, ada qiyas atau tafsir Al-Quran. Sumber hukum Islam yang terakhir adalah qiyas. Qiyas sendiri secara bahasa adalah tindakan mengukur sesuatu yang kemudian dinamakan. Sedangkan secara istilah, qiyas adalah penetapan hukum pada suatu perbuatan yang saat itu belum ada ketentuannya dan kemudian didasarkan dengan yang sudah ada ketentuannya. Secara umum, qiyas ini terbagi menjadi tiga. Ada qiyas ilat yang terbagi menjadi jenis lainnya berupa qiyas dali dan qiyas hafi. Lalu yang kedua adalah qiyas dalalah dan yang ketiga adalah qiyas sabah. Dikutip dari buku Usul Fikih oleh Amrullah Hayatuddin, qiyas terdiri dari 4 rukun dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, asal. Asal adalah kasus lama yang sudah ada ketetapan hukumnya baik dalam nas maupun ijma. Asal sering terjadi sebagai musyabbah bih atau yang diserupai dan maqis alih atau tempat mengkiaskan. Dalam arti sederhana, asal adalah kasus yang akan digunakan sebagai ukuran atau pembanding. Yang kedua adalah far'u. Far'u adalah kasus yang akan dicari hukumnya atau disamakan dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Beberapa syarat yang menjadikan far'u dapat ditetapkan dalam qiyas antara lain far'u belum memiliki hukum yang ditetapkan berdasarkan nas atau ijma. Harus ditemukan ilat asal pada far'u dengan kadar sempurna dan tidak boleh kurang dari kadar ilat yang terdapat pada asal. Yang ketiga adalah hukum asal. Hukum asal adalah hukum syara' yang ditetapkan oleh nas dan dikehendaki untuk menetapkan hukum terhadap far'u. Yang keempat adalah ilat. Secara bahasa, ilat dapat diartikan sebagai hujjah atau alasan. Ilat menjadi landasan dalam hukum asal. Dalam pengertian lain, ilat disebut juga dengan kemaslahatan yang diperhatikan syara'. Ilat inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan qiyas. Jadi, dalam menjalani kehidupan ini, umat Islam harus mengikuti hal-hal apa yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam Al-Quran. Hal ini karena Al-Quran merupakan sumber hukum Islam paling tinggi. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi pada tema kali ini. Yang pertama, Al-Quran bukan hanya petunjuk bagi kaum muslimin, tetapi juga bagi umat manusia yang ada di bumi. Lalu yang kedua, Al-Quran adalah sumber dari segala sumber yang menetapkan hukum-hukum syariah, mengatur kehidupan manusia, sosial, budaya, dan ekonomi, serta menjawab segala permasalahan yang ada. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.